Selamat siang anak-anak. Siap. Hormat. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik ya. Tolong perhatikan di sini. Ibu akan ambil absen. Kalian tolong perhatikan nama dan tolong dijawab satu persatu. Dia mau lihat Ada Ibu. Kristen Laura Ibu. ambil kalah. Ya, jadi semua hari ini hadir ya anak-anak. Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, Ibu Guru meminta salah satu dari kalian untuk maju ke depan dan memimpin kita dalam doa. Teman-teman yang Ibu Guru sedang mulai dengan belajar dan juga berdoa lagi. Ya, terima kasih Amel. Oke. Kalian semua tinggal di dekat pantai toh? Ya, Ibu. Adakah di antara kalian yang sudah pernah membuat garam sendiri? Sudah, Ibu. Sudah pernah membuat garam? Iya, Ibu. Dengan cara dimasak menggunakan api. Oke. Tahukah kalian itu disebut sebagai teknik apa itu? Oke, baik. Kalau sudah pernah melakukan pembuatan garam itu baik, tapi belum tahu itu apa namanya, menggunakan teknik apa itu sehingga bisa menghasilkan garam, bisa memisahkan air laut dari garam. Nah, lewat pembelajaran kita di hari ini, kita akan mengetahui teknik apakah itu yang bisa kita gunakan untuk memisahkan air laut dari garam, sehingga kita bisa mendapatkan garam. Dan bila perlu, kalian tidak perlu membeli garam lagi di pasar, kalian bisa buat sendiri. Nah, untuk itu lewat kesempatan ini kita akan belajar bersama dengan capaian pembelajarannya itu. Oke, jadi hari ini untuk mengetahui dengan cara apa kita akan menghasilkan garam, kita akan ada dalam capaian pembelajaran yaitu setelah belajar di hari ini, peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan dunia dan menerapkannya atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya. Peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya, dilihat dari berbagai aspek seperti makhluk hidup dan lingkungannya, zat dan perubahannya, energi dan perubahannya, bumi dan antariksa, keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu, interaksi, komunikasi, sosialisasi, institusi sosial dan dinamika sosial, serta perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Peserta didik juga mengaitkan fenomena-fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Dari capaian pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu yang pertama, membuat proyek pemisahan campuran sederhana untuk pembuatan garam bersih. Yang kedua, menganalisis metode pemisahan campuran
yang dapat digunakan untuk mendapatkan garam bersih yang bisa dikonsumsikan. Yang ketiga, melalui kegiatan proyek pemisahan campuran atau pembuatan garam bersih, peserta didik dapat membuat laporan hasil proyek pada pemisahan campuran tersebut dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan proyek dan percobaan, peserta didik dapat mempresentasikan laporan hasil pemisahan campuran dalam pembuatan garam bersih dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita belajar tentang materi kita di hari ini. Lewat pembelajaran kita di hari ini, jadi ada penilaian. Nanti Ibu Guru bagikan kalian dalam kelompok, jadi ada kelompok-kelompok yang nanti dibagi berdasarkan hasil pretest kalian. Dan hasil pretest kalian dibagi, dan di dalam kelompok itu nanti akan dinilai kalian punya kerja kelompoknya. Ada kebersamaan tidak, ada tanggung jawab tidak, ada kreativitas tidak dalam menyelesaikan kalian punya pekerjaan atau LKPD-nya. Dan nanti Ibu Guru juga akan memberikan kalian LKPD. Dalam LKPD itu akan kalian selesaikan setiap tugas yang ada di dalam LKPD itu. Dan dalam proses pembelajaran kita hari ini, kita itu menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi model ini kalian harus menghasilkan proyek. Ada hasil yang kalian hasilkan setelah kalian setelah kalian belajar materi ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita ada dalam pretest. Ibu Guru akan bagi kalian punya soal. Ibu Guru minta kalian duduknya agak berjauhan. Mungkin Victor ke sebelah sini, Kristen sebelah sana. Agak berjauhan. Jangan ada yang melihat hasil karya teman ya, hasil kerja teman. Satu-satu kerja sendiri.
kalau di video beberapa waktu lalu kita melakukan percobaan. Dan coba perhatikan video ini. Betul yang masih bagus, yang tenggelam menjadi melayang dan mengapung. Itu kan kita menambahkan air, menambahkan garam ya ke dalam gelas yang berisi air. Nah, ini gelas yang berisi air yang kita lakukan percobaan itu. Kita ada di garam, airnya di dalam waktu itu. Kira-kira jumlah garam yang kita campurkan waktu itu ada berapa ya? Misalnya 4 atau 3 sendok makan gitu ya. Sekarang coba saya masukkan ini, saya pindahkan air ini ke dalam wajan, saya tumpah, apakah waktu kita selesai menuangkan airnya, apakah mengembalikan? Teman-teman, ini ternyata setelah kita lakukan penguapan di prosesnya itu sudah rentan ya, airnya sudah hilang. Nah, ini ya, garamnya sudah airnya kita sudah muncul di titik-titik. Ini makin banyak ini garamnya, itu ya.
Kelompok ini sudah apa? Coba cari, apa yang memisahkan kalkula? Teknik apa itu? Bisa presentasi? Bisa, Bu. Oke, kalau begitu masing-masing kelompok maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kalian. Dimulai dari kelompok 1. Oke, lanjut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman yang sudah siap, saya persilakan. Teknik yang digunakan adalah teknik kristalisasi. Alat dan bahan: alat, wajan, sendok, kompor, korek api. Bahan: air laut. Prosedur kerja: 1. Masukkan air laut ke dalam wajan. 2. Taruh wajan yang berisi air laut di atas kompor yang sudah menyala. 3. Dipanaskan sampai menguap sampai terus diaduk-aduk. 4. Air lautnya mengering dan akan terbentuk kristal garam. Oke, itu dari kelompok 1, hasil kerja dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi hasil kerja kelompok 1, bagaimana kelompok 2? Atau ada yang memberikan pertanyaan? Atau pas sesuai dengan apa yang diharapkan? Pas, Ibu. Pas. Oke, kalau begitu kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman-teman bersiap. Membuat proyek pemisahan campuran sederhana untuk pembuatan garam. 2. Menganalisis metode pemisahan campuran yang dapat digunakan untuk mendapatkan garam yang bisa dikonsumsikan. Melalui kegiatan proyek pemisahan campuran atau pembuatan garam, strategi dapat membuat campuran hasil proyek dalam proyek pada pemisahan campuran tersebut dengan benar. Melalui kegiatan proyek dan percobaan, strategi dapat mempresentasikan laporan hasil pemisahan campuran dalam pembuatan garam dan garam. Alat dan bahan: sendok, kompor, wajan, air laut, minyak tanah. Prosedur kerja: dimasukkan air laut dimasukkan ke dalam wajan. 2. Kompor dinyalakan, kemudian meletakkan wajan berisi air laut di atas kompor tersebut. 3. Biarkan selama 20 menit sampai 25 menit sambil terus diaduk-aduk. 4. Terjadi penguapan pada air laut tersebut dan kristal-kristal garam akan terbentuk. Demikian hasil estimasi kami. Oke, ada yang mau beri pertanyaan kepada kelompok 1 dan kelompok 2? Bagaimana kelompok 1 hasil kerja kelompok 2? Bisakah diterima? Bisa, Ibu. Pas, Ibu. Oke, bisa. Bisa, bisa. Kalau begitu, kelompok 2 dipersilakan duduk dan kita memberikan aplaus.
Oke, jadi itu baru hasil kerja kalian untuk menentukan bahan dan alat serta cara kerja dari teknik penulisan campuran untuk membuat garam. Nah, kapan kita akan membuat garam? Kira-kira kapan kita akan membuat garam? Pada pertemuan berikutnya ya. Kita akan membuat garam berdasarkan hasil kerja kalian yang telah kalian temukan, yaitu alat dan bahan juga proses kerjanya. Dengan demikian untuk presentasi kalian hari ini sudah selesai. Untuk membuat kita sedikit rileks, menjadi enak, mari kita ada dalam SPT. Semuanya dipersilakan berdiri. Kalian tolong jawab soal-soal yang aku berikan. Yang ini dikumpulkan dulu ya. Oke, tolong jangan ambil angkat dulu dia tadi dari situ. Jawab. Jawab mau kudekat, mau kudekat. Oke. Sudah? Sudah? Oke, kita akan ada dalam kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, siapa yang bisa bilang teknik apa yang nanti digunakan untuk pembuatan garam dan air laut? Teknik penulisan apa?
Teknik pemisahan, penguapan atau kristalisasi. Yang pertama, kesimpulan yang pertama, untuk memisahkan garam atau membuat garam dari air laut, kita menggunakan teknik kristalisasi. Kemudian untuk alat dan bahannya apa saja yang digunakan? Wajan, sendok, kompor, korek api. Bahannya air laut. Alat dan bahan apa itu? Kompor, wajan, Sendok, wajan, sendok, sendok, korek api, korek api, air laut, air laut. Bahan air laut. Apa lagi? Sudah. Minyak tanah. Aru-aru itu. Sendok. Jadi kesimpulannya untuk memisahkan kesimpulan kita hari ini untuk memisahkan garam dari air laut, kita menggunakan teknik pemisahan, penguapan atau kristalisasi. Jadi nanti dalam pemisahan garam dari air laut itu kita membuatnya dengan menguap sehingga mendapatkan kristal-kristal garam. Itu yang disebut dengan kristalisasi. Oke. Ibu guru akan memberikan soal refleksi untuk kalian. Kalian tolong jawab lagi ya. Ini. Dah? Oke. Ya, jadi nanti untuk pertemuan berikut kalian bawa alat dan bahan yang tadi telah kalian cari, telah kalian tentukan, dan kita akan membuat garam. Bisa ya? Ya, Untuk pertemuan berikutnya. Jadi semua bahan itu kalian bawa, lalu kita akan kerjakan bersama-sama di dalam ruang lab. Oke? Dengan demikian kita punya pertemuan hari ini berasa cukup. Ibu minta satu orang untuk maju ke depan dan mungkin kita dalam dulu. Teman-teman dulu sebelum kita hari ini naik ke berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jalan kehidupan semua. Sehingga kami sudah selesai dengan proses pembelajaran kita di hari ini. Semoga apa yang tadi diberikan kepada kami akan membantu bersama-sama dengan jalan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Edi. Ya. Dengan demikian kita punya seluruh proses pembelajaran hari ini boleh selesai. Jangan lupa minggu depan kita ada dalam praktikum. Kalian tolong bawa alat dan bahan yang telah kalian tentukan tadi. Selamat siang. Siap.